Assalamualaikum cat lover, sahabat Satwa Rescue dimanapun Anda berada. Spesial hari ini saya akan menjawab beberapa konsultasi. Tetapi konsultasi ini masuk di channel saya yang Sahabat Satwa TV. Jadi belum masuk ke channel saya yang Sahabat Satwa Rescue. Jadi seputar tentang kencing batu pada kucingnya, cat lover. Jadi ini ada pertanyaan dari Marsha Adilak. Marsha Adilak ini bertanya, "Dok, kucingku udah 3 kali pakai kateter, gak sembuh. Padahal dindingnya tebel dan kena ke ginjal. Sekarang malah pipisnya merah lagi. Aku harus apa ya, Dok?" Siap, Mbak Marsha Adilak atau Mas Marsha Adilak, saya akan mencoba membantu menjawab. Idealnya ketika kita seekor kucing itu mengalami gejala felin lower urinary tractus disease atau gejala gangguan saluran perkencingan bagian bawah, maka diagnosa penunjang yang bisa dilakukan adalah USG, X-ray atau Ronsen, urinalisis atau pemeriksaan darah sekali. Siap. Tujuan dari masing-masing ini adalah USG ultrasonografi, kita bisa melihat ketika kita USG ya, kita bisa melihat massa apa, berapa diameter vesika urinaria, serta ada massa apa yang ada di dalam kantong kencing, sehingga kita bisa langsung memutuskan bila di dalam kantong kencing atau vesika urinaria ini ada bladder stone, ada batu urolit, ada kalkuli ya, maka di situ langsung bisa diputuskan untuk dilakukan sistotomi, yakni bedah perut untuk membuka kantong kencing untuk mengeluarkan massa yang ada di dalam vesika urinaria dan menutupnya kembali, serta dilakukan tahapan-tahapan pengobatan lanjutan. X-ray digunakan untuk merongsen seluruh permukaan tubuh, terutama di bagian pinggul, penis, uretra, ginjal, sampai pada vesika urinaria atau kantong kencing. Tujuan dari peneguhan diagnosa menggunakan X-ray adalah untuk melihat apakah ada massa juga di sepanjang uretra, di dalam kantong kencing, sehingga kita bisa memutuskan apakah kateterisasi efektif atau harus dilanjutkan ke uretrostomi, pembedahan uretra, atau sistotomi, pembedahan kantong kencing, atau bahkan dilakukan perineal uretrostomi, yakni operasi ganti kelamin bahasanya, yakni penis dan beberapa bagian dari uretra itu diangkat, dikeluarkan dan dibuat lebih lebar agar saluran kencing dari seekor kucing jantan ini lebih pendek, sehingga bisa lebih cepat dan lebih mudah untuk keluar. Yang ketiga, perlu dilakukan urinalisis atau urin analysis, yakni kita bisa mengetahui derajat kerusakan ginjal, kerusakan hepar, kristal-kristal apa yang dikandung, menggunakan mikroskop juga bisa ya. Itu bisa dilakukan. Dan terakhir bisa melakukan tes darah untuk mengetahui seberapa parah infeksi bakteri. Bahkan kita bisa menggunakan kimia darah untuk mengetahui kerusakan liver, ginjal, dan lain-lain. Jadi tidak sesederhana yang kita bayangkan. Nah, Mas atau Mbak Marsha Adilak ini sudah 3 kali. Jadi menurut saya minta tolong ke dokter untuk dilakukan ultrasonografi atau X-ray bila ada, atau minta dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Karena menurut saya kalau sudah 3 kali berarti ada sesuatu masalah yang tidak bisa diselesaikan menggunakan kateter. Jadi kalau kami itu di klinik kami, di tempat praktek kami itu menggunakan standar 2 kali kambuh, maka kita sarankan untuk dilakukan USG. Bahkan ketika klien sejak awal bersedia dilakukan pemeriksaan ultrasonografi untuk melihat massa apa yang ada di dalam vesika urinaria, maka itu akan menghemat pengeluaran juga. Karena begitu tahu ada batu, begitu tahu ada tumor, begitu tahu ada daging tumbuh, ada massa yang bukan urin yang itu terlalu pekat sehingga tidak bisa disedot menggunakan urin, maka harus dilakukan operasi sistotomi. Operasi sistotomi adalah operasi dengan membuka rongga perut, membuka vesika urinaria, dan dikeluarkan. Siap, itu. Konkret, minta peneguhan diagnosa menggunakan USG atau X-ray,
Lalu bila memang ada massa, bila memang ada penebalan, maka perlu dilakukan 2 operasi, bisa sistotomi, bisa perineal uretostomi. Jadi seperti itu. Lalu yang terpenting adalah pasca dilakukan kateter, pasca dilakukan operasi sistotomi, yang harus dilakukan oleh cat lover adalah merawatnya. Harus juga sungguh-sungguh, obat yang digunakan harus tepat, bisa menggunakan Cystaid Plus for Cats, ya, bisa menggunakan Royal Canin atau produk urinari yang SO maupun yang care, maupun jenengan harus mencari penyebab kenapa sih kucing ini stres. Faktor stres harus dieliminir, faktor stres harus dibuang jauh supaya tidak terjadi yang namanya feline idiopathic cystitis, di mana terjadi masalah penebalan, turunnya elastisitas dari dinding vesika urinaria yang menyebabkan apa? Yang menyebabkan kesulitan urinasi. Siap cat lover, ini adalah jawaban dari pertanyaan Marsha Adilak tentang kucingnya sudah 3 kali dipasang kateter tetapi masih kambuh dan sekarang pipisnya berdarah. Belum lagi bila permasalahan ini masalahnya bersumber dari ginjal, itu akan lebih rumit lagi. Siap? Semoga jawaban sederhana ini bisa membantu cat lover semua untuk bisa lebih mengambil sikap bagaimana ketika kucing kita mengalami feline lower urinary tractus disease, di mana kita perlu menyelesaikannya dari hulu sampai hilir, mengevaluasi segala penyebab, mengurangi atau menghilangkan penyebab awal, stres, pakan, terlalu panas, intimidasi kucing lain, dan lain-lain. Seperti itu. Tetap komunikasikan dengan dokter. Bila Anda merasa kurang puas dengan 1 orang dokter, jenengan bisa mencari dokter lain dari rekomendasi teman atau mungkin rekomendasi dokter sebelumnya. Minta rujukan. Biasanya akan diberikan rujukan ke tempat yang fasilitasnya lebih lengkap untuk bisa mendiagnosa lebih pasti kenapa 3 kali pemasangan kateter belum tuntas dan masih keluar darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.